Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kalian kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan majelis yang singkat guna untuk menambah wawasan kita agar kita semakin mendekat kepada Allah dan semakin paham atas segala ajaran yang telah diturunkan melalui firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar, di dalam hidup ini kita telah menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, tantangan, masalah dan kenikmatan. Namun telah kita ketahui bersama bahwa hidup kita ini akan diakhiri yang bernama dengan kematian, lalu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sangatlah sulit sekali, sebab pertemuan itu bisa jadi pertemuan yang sangat menyenangkan. Begitu juga sebaliknya menjadi pertemuan yang sangat menakutkan, sebab Allah bertanya tentang apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan kami tanya semua nikmat yang telah kami berikan kepada, yaitu sewaktu kita di dunia. Namun terkadang karena ketakutan kita menolak kebenaran itu, karena ketidaktahuan kita menolak kebenaran itu, karena kekotoran hati kita menolak dan tidak meyakini kebenaran itu. Sehingga banyak orang berkata, bagaimana mungkin kita bisa hidup sedangkan orang yang telah dikubur telah menjadi tulang belulang, dia telah hancur lebur dengan tanah, bagaimana dia bisa hidup? Ini pertanyaan sudah ada semenjak zaman jahiliyah, di mana Rasulullah SAW ketika membacakan ayat-ayat Allah, mereka juga menolak, mereka juga mengingkari, mereka juga tidak mempercayai akan hal itu, bahwa kita hidup setelah kematian ini. Mereka bertanya bagaimana orang yang telah dikubur, yang telah menjadi tulang belulang, mereka meragukan itu. Baik, berkenaan dengan ini, dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyahsibul insan allan najma'a izamah. Apakah manusia mengira, menyangka kami tidak akan kumpulkan kembali tulang belulang yang telah hancur itu? Mereka menyangka badan yang telah hancur di dalam kubur tidak dikumpulkan Allah kembali, tidak dijadikan Allah kembali, tidak dihidupkan Allah kembali. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kata Allah, tulang yang telah hancur itu kami susun kembali jari jemarinya. Setiap organ tubuh kita dikembalikan oleh Allah. Apa sulitnya bagi Allah menyusun kembali? Sedangkan penciptaan pertama mudah bagi Allah, apalagi menyusun yang kedua, menciptakan yang kedua kalinya. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Walaupun seperti demikian, mereka akan hidup kembali setelah mati untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang pernah dia lakukan. Bala, tetapi yuridul insan liyafjura amamah. Manusia hendak berbuat maksiat terus menerus. Dia ingin melakukan keinginan hatinya, dia ingin memuaskan keinginan hatinya, dia ingin menyenangkan jasanya, dia ingin menyenangkan pikirannya. Dia lupa bahwa keberadaannya di dunia ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengakui bahwa dia adalah seorang hamba dan dia diciptakan ada penciptanya, itu Allah. Sebab itulah kita menyembah, sebab itulah kita beribadah. Kesadaran kita bahwa diri kita adalah hamba, kesadaran kita bahwa diri kita diciptakan, kesadaran itulah yang membawa kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi menjadi keharusan bagi dirinya, sebab dia sadar siapa dia. Dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk yang diberikan Allah segalanya. Penglihatan Allah berikan sehingga dia bisa melihat, pendengaran Allah berikan sehingga dia bisa mendengar,
Kekuatan diberikan Allah sehingga dia punya tenaga. Dia sanggup mencari uang, menafkahi anak, istri, membangun rumah dan sebagainya. Kesadaran inilah yang membuat hatinya tidak berlepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran inilah yang membuat hatinya terjaga dari hal-hal menganiaya, dari hal-hal menyusahkan, dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Inilah yang disebut Islam yang sejati. Sebab hati yang bersih tidak menyimpan dendam. Hati yang bersih tidak menyimpan takabur sombong. Hati yang bersih terhindar dari hasud. Hati yang bersih menjaga hidupnya, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, kebahagiaan, kemesraan bertemu dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab selama hidup di dunia dia selalu datang menyembah Allah. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sendiri, dalam ramai, ketika dia terbangun, ketika dia hendak tidur, berjalan, duduk, setiap nafasnya tidak lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pertemuan yang singkat ini, majelis yang mulia ini, poin dari yang bisa kita ambil dari firman Allah ini adalah persiapkan amal kita dari sekarang, karena yang kita lakukan sekarang akan dipertanggungjawabkan kelak di padang mahsyar ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.